Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di sore yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali berjumpa kembali dalam program Bincang Sehat di sore ini. Dan sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan membahas tentang anemia atau kekurangan sel darah merah, atau bisa juga dibilang tidak berfungsinya sel darah merah kita. Nah, berbicara masalah anemia, ternyata kalau data dari WHO kita dapat itu menunjukkan bahwasanya 2,3 miliar penduduk dunia itu menderita yang namanya anemia. Wah, ini tentunya cukup banyak sekali, dan apakah ini tentu sangat berbahaya untuk kita. Dan hari ini lebih spesifik lagi, ternyata anemia itu sangat banyak sekali, dan hari ini kita membahas tentang anemia defisiensi besi. Nah, kira-kira ini jenis penyakit apa, bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya? Sudah hadir bersama kita di sini yaitu Dr. Rifki Hamdani Pasaribu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Dok. Sudah mampir lagi hari ini bersama kita di Bincang Sehat dan berbagi tentunya wawasan, informasi tentang kesehatan. Dan khususnya sahabat muslim, hari ini kita membahas tentang anemia defisiensi besi. Mungkin bagi Anda ini baru mendengar namanya, ataupun bagi Anda yang sudah sering mendengar namanya tidak masalah. Ini kita bahas kembali, dan Anda nanti bisa berpartisipasi, hubungi kami di 0617944280 atau 282, dan bisa juga dengan via WA atau via SMS center kami di nomor 081370031616. Ya, kita akan bincang-bincang langsung dengan dokter nih. Ini, Dok, tadi bahwasanya kita sampaikan ini anemia ini sangat banyak sekali jenisnya. Dan hari ini kita membahas salah satu dari jenisnya itu defisiensi besi, Dok, ya. Nah, kedengarannya ada defisiensi B12, Dok, ya, ada folat, kemudian ada juga hemolitik dan aplastik dan banyak lagi sebagainya. Nah, kira-kira apakah ini defisiensi besi ini yang paling banyak diderita orang atau lebih berbahaya, sehingga hari ini kita mengangkat yang bagian jenis ini? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, benar sekali tadi ya, kalau kita cerita tentang anemia ya, itu adalah kekurangan sel darah merah ya. Dan ini memang banyak jenisnya ya. Ada tadi disebutkan anemia defisiensi besi ya, seperti asam folat ya, ada vitamin B12, ada juga aplastik ya. Nah, kalau ditanya di antara ini semua memang yang termasuk ya, cukup paling sering itu anemia defisiensi besi ya. Daripada yang lainnya. Berarti ini salah satu bagian penyakit anemia yang paling banyak diderita, Dok, ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari tingkat berbahayanya, kemudian kita lihat apakah ini yang lebih rentan ke anak-anak atau orang dewasa atau orang yang sudah lanjut usia, Dok? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang anemia defisiensi besi ya, apakah dia berbahaya ya? Kalau dibilang berbahaya ya bisa berbahaya ya. Namanya kan kita kurang darah ya. Nah, tapi memang pada umumnya ya, anemia defisiensi besi ini untuk kedepannya itu insya Allah bagus ya kalau kita nanti memberikan suplemen besi ya, baik itu dari makanan ataupun nanti dari tumbuh-tumbuhan ya, ataupun nanti dari suplemen. Nah, itu nanti insya Allah akan tercukupin ya. Tapi kalau dibiarkan juga ya bisa berbahaya ya. Bisa berbahaya karena itu ada satu hemoglobin ya dalam tubuh kita. Jadi itu kalau misalnya dia kurang, nanti akan mengganggu ya aliran daripada oksigen ya. Karena hemoglobin ini nanti akan memberikan oksigen ke jaringan. Nah, jadi kalau dia berkurang tentunya ya tubuh kita juga bisa nanti kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Itu artinya berarti penderita anemia defisiensi besi ini bisa disembuhkan seperti itu, Dok, ya. Nah, biasanya yang rentan mengalami ini siapa, Dok? Ya, kalau ditanya siapa yang paling rentan ya, memang salah satunya adalah perempuan ya, wanita ya. Karena di sini salah satu bisa menghilangkan besi itu ya dalam tubuh adalah dengan adanya menstruasi ya. Jadi kalau misalnya menstruasi itu berkepanjangan ya, nah itu bisa membuat
adanya defisiensi besi ya dalam tubuh. Oke, ini yang paling rentan berarti perempuan atau ibu hamil, Iya, dok ya. benar. Tapi tidak tertutup kemungkinan yang lain juga seperti orang dewasa, laki-laki atau anak-anak ini juga bisa terkena seperti Benar itu, sekali. dok ya. Siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Oke. Nah, kemudian ya, dok, ini kita sudah berbicara masalah anemia. Tadi dokter juga sudah jelaskan bahwa ini kekurangan sel darah merah, dok ya. Nah, kemudian ini kita lebih spesifik yaitu defisiensi besi. Nah, ini definisinya sendiri kalau dari medis apa ya, dok? Apakah kekurangan zat besi saja atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita definisikan ya dengan anemia ya, kita bahas dulu dari anemianya ya. Iya. Anemia itu adalah kadar hemoglobin di bawah nilai normal ya. Kalau pada laki-laki itu normalnya adalah di bawah di atas 13 ya. Jadi kalau di bawah 13 itu dinamakan anemia. Kalau pada perempuan dinamakan anemia kalau hemoglobinnya di bawah 12. Nah, jadi kalau dibilang anemia defisiensi besi berarti ada kekurangan besi ya di pada anemia tersebut. Jadi besi ini merupakan satu pembentuk ya daripada hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu ya dia untuk membentuknya itu butuh suatu namanya zat besi. Nah, jadi kalau misalnya kekurangan tersebut inilah yang bisa menyebabkan anemia defisiensi besi tadi. Oke, nah di dalam sel darah kita ini ada yang namanya hemoglobin, dok Iya, ya. benar. Kemudian hemoglobin ini juga butuh zat besi lagi seperti itu, sekali. dok, yang untuk membantu mengikat oksigen, dok ya, Iya. untuk didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh kita. Nah, kemudian tadi untuk rentannya siapa yang paling rentan terkena yang namanya anemia ini adalah itu untuk ibu hamil tadi, dok Iya, ya. benar, Ini wanita. defisiensi besi ini atau semua anemia, dok? Ya, pada orang yang wanita ya, termasuk tadi menstruasi ya. Iya. Artinya itu banyak darah yang keluar ya. Kemudian kalau orang yang ibu hamil ya, tentu bebannya itu dia bertambah ya, bukan satu jadi dua ya. Nah, ini jadi kebutuhan besi itu jadi meningkat ya. Oke. Iya. Itu dia. Nah, biasanya, dok, yang dirasakan oleh penderita yang mengalami defisiensi besi ini bagaimana sih, dok? Ya, kalau orang mengalami anemia ya, dia biasanya itu dengan gejala yang hampir sama ya. Semuanya baik itu anemia besi ya, kekurangan asam folat ya, B12. Gejala yang paling sering itu adalah nanti orangnya akan terasa lemas gitu ya. Letih, lesu, lunglai gitu ya. Kemudian ya merasa nggak bersemangat gitu. Kemudian bisa juga sampai sesak nafas ya. Nah, sesak nafas kenapa tadi? Karena kita bilang tadi hemoglobin itu ya yang dia mengangkut oksigen itu berkurang. Nah, itu sering ditemukan pada orang yang anemia umumnya. Kemudian kalau defisiensi besi ada lagi ciri khas khususnya ya. Iya. Itu nanti bisa ditemukan ya seperti kukunya ya. Itu nanti seperti berbentuk sendok gitu ya. Maksudnya gimana tuh, dok? Ya, berbentuk kukunya sendok? itu seperti seperti agak cekung gitu ya, seperti sendok gitu. Oke. Nah, itu ciri khasnya satu lagi ya, kalau Iya, iya, defisiensi iya. besi. Kemudian ada satu radang ya pada sudut mulutnya ya. Nah, itu juga sering ditemukan. Oke. Nah, kalau kita jumpai nih, dok, kalau di bawah kuku ini kulit di sini agak mudah terkelupas seperti itu. Ini apa juga termasuk daripada gejalanya? Ya, jadi tadi kalau kita bilang dia spoon nail ya. Jadi dia seperti sendok betul, agak lancip ya. Oh, iya, iya. Ke dalam dia. Ini dok ya, dari sudut-sudutnya ini nggak masuk ke dalam Iya, benar seperti itu sekali. lancip. Oke. Nah, jadi Ya, mungkin kita lihat ya, sahabat Komsel, mungkin di Iya. kuku ini, dok ya, kuku Benar, kita benar. ini agak Kuku, ya. lebih lancip masuk ke dalam. Ini kan agak melebar gitu, dok Iya. ya. Oke. Dia seperti sendok ke dalam gitu ya. Ada satu lekukannya gitu ya. Lakukan. Nah, tapi bedakan juga dengan jamur ya. Jamur juga sering tuh menyebabkan sedikit ya seperti itu ya, tapi dia bukan seperti sendok dia. Ada juga yang karena jamur tuh kukunya yang mengalami kelainan. Nah, itu bisa kita kenali, sahabat Komslim, dari ciri-ciri dari fisik berarti, dok. Benar. Ya, selain daripada tadi ada mual, muntah, pusing, kemudian atau disingkat dengan 5L, dok ya, adalah letih, lesu, lemas seperti itu. Nah, selain itu ada nggak, dok, misalnya demam, kemudian flu, muntaber seperti itu, apakah ini juga termasuk? Iya, kalau gejala tambahan ya bisa saja ya terjadi ya. Tapi memang kalau misalnya demam itu agak jarang ya. Muntah-muntah itu juga jarang terjadi. Oke. Tapi bisa saja. Bisa saja.
Nah, kemudian Dok, penyebabnya ini kan kekurangan, maksudnya kekurangan sel darah merah atau zat besinya tadi, Ya, Dok benar. ya. Nah, ini penyebabnya apakah karena faktor keturunan atau memang gaya hidup seperti itu, Dok? Ya, pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kalau ditanya penyebabnya karena faktor keturunan ya, jadi bukan karena faktor keturunan dia. Oke. Nah, jadi itu hubungannya dengan kehilangan besi ya, ataupun apa namanya meningkatnya besi ya, kebutuhan besi di dalam tubuh seseorang. Oke. Nah, ini yang sering menyebabkan anemia defisiensi besi tadi. Oke, berarti ini tidak ada kaitnya dengan faktor genetik, Ya, Dok. benar Ya, sekali. ini tentu apa namanya benar-benar ya karena tubuh kita mengalami peningkatan kebutuhan zat besi. Ini yang menyebabkan seseorang itu meningkat kebutuhan zat besinya, Ya. apakah masa pertumbuhannya atau karena ibu hamil tadi seperti itu, Dok? Ya, Bagaimana? jadi bisa juga ya. Mm. Tadi pada ibu hamil tadi kita bilang Iya. bahwa itu dia bukan satu lagi ya di Iya, dalamnya, betul. ada dua ya. Jadi kebutuhan apa namanya darah ya, Oke. oksigen juga itu meningkat ya. Makanya itu kebutuhan besi juga meningkat. Oke, itu satu, Dok ya. Ya. Berarti ibu hamil pasti kenapa butuh zat besi bertambah karena sudah ada Ya, anak di rahimnya. benar. Nah, tahan dulu, Dok. Untuk yang Ya. berikutnya kita angkat telepon terlebih dahulu. Ada Ya, sahabat baik. Muslim yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas I- Firdan, Iya, dengan siapa di mana, Bu? Aisyah. Dengan Aisyah. 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 Ya, Ibu Aisyah. Iya. Gimana kabarnya, Bu Aisyah? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Silakan pertanyaannya, Bu Aisyah. Iya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf jika ada barangkali nggak sesuai dengan tema. Ya. Ini kan keluarga saya lagi sakit kepala. Sakit kepala itu cuma sebelah gitu. Terus diperiksakan ke dokter, katanya bukan darah tinggi, sedangkan darah tinggi itu diperiksakan ke dokter 140. Dan beliau itu dikasih obat dokter itu malah dibuang gitu karena nggak suka. Sedangkan beliau itu suka herbal gitu. Yang ditanyakan barangkali ada herbal yang lain karena mau dibekal nggak mau. Sedangkan darahnya 140, usianya itu 29 dokter. Kira-kira itu gimana ya? Ya, oke. Oke, Baik. ini pertanyaannya. Sedangkan beliau itu kalau dibawa ke dokter namanya itu obatnya dibuang gitu loh dokter. Oh, Jadi oke. saya bingung Ya. gitu apa obatnya gitu kira-kira. Ya, baik. Iya, maunya hanya minum obat herbal aja seperti itu, Bu Aisyah ya. Seperti Oke. kunyit apa, sedangkan saya itu sakit kepala. Oke. Sedangkan itu darah tinggi atau bukan itu yang saya tanyakan gitu dokter. Karena Ya. 140, 140. sedangkan usianya masih 29. Itu 140 per berapa deh, Bu? Nggak ada pernya pas 140, 40 tetapi ya. usianya itu kata dokter di sini katanya sesuai dengan usianya, sedangkan usia kan masih muda gitu kok. Ya. 140 gitu. Iya, Ya, berapa baik. usianya, Bu? 29. 29. Oke. Nah, Ya. Itu saja. Sudah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aisyah yang telah berpartisipasi ya, bertanya tentang apakah ini termasuk kepala, ya. hipertensi atau bukan, karena ini dari ciri-cirinya tadi gejalanya sakit kepala setengah, Dok ya. Ini apakah migrain? Apakah migrain ini juga bagian dari hipertensi? Kemudian tidak mau mengkonsumsi obat medis, maunya hanya herbal aja. Apakah ada kok solusi lain dari dokter? Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya ya. Tadi usia muda ya, Iya, umur masih 29. 29 tahun Iya, ya. ini sebaya dokter ya, Dok ya. Iya, Oke. jadi sama ya, hampir mirip ya usianya. Jadi kalau dari data tadi ya yang disebutkan ya, tadi ada tekanan darah itu 140 ya. Biasanya kalau kita tekanan darah itu ada dia nilai atas sama nilai bawah ya. Istilahnya namanya sistol dengan diastol. Tadi disebutkan Oke. sistolnya saja 140 ya. Bawahnya tadi belum tidak disebutkan ya berapa angkanya. Nah, jadi kalau dengan sistol 140 usia masih 29 tahun ya.
Nah, itu bisa dikatakan tekanan darah itu sudah naik sebenarnya. Nah, karena usianya masih muda. Ini di batas normal, Dok ya. Ya, jadi batas normalnya itu sekitar 120 ya. 120, iya. per 80 ya. Nah, dengan usia masih muda 140 ini kita udah warning sebenarnya ya. Itu udah termasuk kategori tertinggi ya, walaupun tidak terlalu stage-nya tidak sampai stage 2 ya. Nah, jadi kalau dengan keadaan seperti ini, maka nomor satu yang wajib dilakukan adalah jaga makanan ya, supaya tekanan darahnya tidak tambah tinggi. Nah, yang pertama kurangilah makanan yang asin-asin ya, seperti garam ya. Kemudian penyedap masakan ya. Ya, segala macam penyedap masakan itu adalah garam. Karena terbukti secara ilmiah bahwa garam-garam itu bisa meningkatkan tekanan darah kita itu tinggi ya, dan juga itu bisa juga menyebabkan ya seperti tadi ya, sakit kepala. Nah, itu anjuran yang pertama. Kemudian tadi tidak mau minum obat tadi ya. Nah, tidak mau minum obat ini agak. Tapi mau cuman dari herbal seperti itu, Dok. Tadi 140. Jadi kalau memang tidak mau, berarti tadi jaga pola makanannya. Yang kemudian yang kedua bisa dengan ya seperti buah-buahan timun gitu ya, diberikan ya, atau wortel ya. Nah, jadi itu juga untuk ya supaya tidak naik ya darahnya. Nah, saya kira dari pola makan itu yang perlu dijaga, Bu ya. Apalagi kalau misalnya nanti dari turunan itu ya ada riwayat darah tinggi. Nah, itu memang harus dijaga sekali makanan yang asin-asin tadi. Oke. Nah, kemudian tadi, Dok, ini apakah hipertensi betul atau migrain? Ini atau gimana tadi, Dok? Ya, kalau dibilang migrain ya, dia nanti ada spesifiknya lagi ya, ciri-cirinya ya. Dia seperti tadi nyeri kepala sebelah, kemudian terasa seperti mau pecah ya. Tadi tidak dijelaskan secara spesifik ya. Tapi dengan angka yang tadi 140 ya, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa sudah ada termasuk hipertensi. Berarti mungkin apakah kemungkinan ada, Dok, hipertensi itu ya gejalanya itu terasa dengan sakit kepala setengah? Ya, bisa, benar. Bisa. Oke. Nah, baik, Dok, terima kasih banyak atas jawabannya ya dari pertanyaan Bu Aisyah. Nah, sebelum kita nanti lanjutkan lagi, Dok, apa saja mengenai anemia defisiensi besi, kita break terlebih dahulu, kita jeda. Sahabat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.